Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga saya dapat menyampaikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah pengantar hukum keluarga Islam ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sering menjadi perdebatan di masyarakat, yaitu poligami, dari sisi hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Video ini akan membahas dasar hukum poligami, syarat-syaratnya, pendapat beberapa ulama, ketentuan hukum di Indonesia, hingga kesimpulannya. Baik, langsung saja kita mulai. Poligami secara bahasa berasal dari kata Yunani, yaitu poli yang berarti banyak, dan gamos yang berarti perkawinan. Jadi, poligami adalah ikatan perkawinan di mana seorang suami memiliki lebih dari satu istri dalam waktu bersamaan. Dasar hukumnya dalam Islam adalah di Al-Quran surat An-Nisa ayat 3. Secara garis besar, ayat ini menjelaskan bahwa laki-laki diperbolehkan menikahi 2, 3, atau 4 perempuan dengan syarat mampu berlaku adil. Namun, jika dikhawatirkan tidak dapat berbuat adil, maka cukup menikahi satu perempuan saja. Artinya, poligami dalam Islam bukan anjuran atau kewajiban, melainkan keringanan yang diperbolehkan dengan syarat sangat ketat, yaitu keadilan. Syarat poligami dalam Islam yaitu seorang laki-laki yang ingin berpoligami harus memenuhi beberapa syarat utama. Pertama, mampu berlaku adil, baik dalam nafkah, tempat tinggal, giliran waktu, maupun perhatian kepada masing-masing istri. Yang kedua, mampu secara finansial menafkahi seluruh istri dan anak-anaknya. Lalu yang ketiga, mampu menjaga hak dan kewajiban rumah tangga terhadap semua pihak. Adil di sini bukan berarti perasaan cinta harus sama persis, karena hati manusia sulit dikendalikan. Yang dimaksud adalah adil dalam hal-hal yang terukur seperti nafkah dan waktu. Pendapat para ulama, setidaknya ada 3 pandangan ulama tentang poligami. Pandangan yang pertama, dari mayoritas ulama fikih klasik seperti Imam Syafi'i, yang berpendapat bahwa poligami hukumnya mubah atau diperbolehkan hingga maksimal 4 istri, selama syarat adil dapat dipenuhi. Lalu, pandangan yang kedua dari Muhammad Abduh, pembaru pemikiran Islam dari Mesir. Beliau berpendapat bahwa poligami sebaiknya dihindari karena syarat adil sangat berat dipenuhi manusia biasa, dan semangat asli ayat tersebut justru condong pada monogami. Poligami hanya boleh dalam kondisi darurat tertentu. Lalu pandangan yang ketiga dari Quraisy Shihab, ulama tafsir Indonesia. Beliau menjelaskan ayat poligami turun dalam konteks perlindungan anak yatim dan janda pasca perang, sehingga bukan anjuran umum, melainkan solusi kondisional yang tetap harus memperhatikan keadilan dan kemaslahatan. Dari ketiga pandangan ini, ulama sepakat bahwa poligami itu diperbolehkan, tetapi berbeda dalam ketatnya syarat dan sejauh mana praktik ini dianjurkan. Lalu, ketentuan hukum di Indonesia. Berbeda dengan fikih klasik, Indonesia menerapkan aturan lebih ketat. Dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 3 menegaskan asas perkawinan di Indonesia adalah monogami. Namun pengadilan bisa memberi izin poligami bila dikehendaki pihak-pihak terkait dan memenuhi syarat tertentu. Syarat menurut pasal 4 dan 5 Undang-Undang ini serta PP Nomor 9 Tahun 1975 ada 2 kategori. Yang pertama, syarat alternatif.
Salah satu harus terpenuhi. Misalnya, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, mendapat cacat badan atau penyakit yang tak bisa disembuhkan, atau tidak dapat memberikan keturunan. Lalu, yang kedua, syarat kumulatif. Semuanya harus terpenuhi, yaitu persetujuan istri, kepastian suami, maupun menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak, serta jaminan suami akan berlaku adil. Selain itu, komplikasi hukum Islam atau KHI mengatur lebih rinci pada pasal 55 sampai 59 yang sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan. Poligami hanya boleh dilakukan atas izin pengadilan agama. Jadi, di Indonesia, poligami bukan hanya soal hukum agama, tapi juga harus melalui proses hukum resmi. Dapat saya simpulkan bahwa poligami dalam Islam diperbolehkan dengan syarat utama keadilan, namun bukan kewajiban atau anjuran. Ulama memiliki pandangan beragam, dari yang memperbolehkan secara luas hingga yang membatasi hanya pada kondisi darurat. Hukum positif di Indonesia menerapkan asas monogami dengan pengecualian ketat, di mana poligami hanya bisa dilakukan dengan izin pengadilan dan pemenuhan syarat tertentu, baik dalam pandangan Islam maupun hukum negara. Poligami bukan perkara mudah, melainkan pintu darurat yang dibuka dengan syarat keadilan dan perlindungan hak perempuan serta anak. Demikian pembahasan mengenai poligami dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.